Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, di sini saya Sevia Nasti dari kelas Jusasi. Di sini kita akan membahas tentang bab 48, bab 49, dan bab 50 dari buku Minani Hongo 2. Rabu 14 Januari 2026. Di sini kita akan membahas yang pertama bab 48. Di bab 48 ini kita hanya akan membahas satu pola kalimat saja, yaitu yang terkait dengan perubahan kata kerja. Di bab 48 ini kita akan membahas tentang perubahan kata kerja kausatif atau disebut juga dengan siekikei. Siekikei memiliki 4 arti. Yang pertama yaitu menyuruh, kedua membiarkan, ketiga membuat, keempat mengizinkan. Untuk arti dari menyuruh dan membiarkan memiliki syarat tersendiri. Untuk arti menyuruh harus dengan syarat merupakan kalimat perintah. Dan untuk arti dari membiarkan itu harus dengan syarat ada persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, untuk bentuk siekikei itu sama seperti perubahan bentuk kata kerja lainnya, terbagi menjadi 3 grup. Nah, untuk grup pertama, dalam siekikei, yaitu ketika ada vokal I, maka diubah menjadi vokal A. Dan untuk masnya hilang diganti menjadi semas. Contohnya yaitu ada ikimas. Ikimas berubah menjadi ikasemas. Ikimas yang awalnya hanya berarti pergi, ketika sudah berubah menjadi bentuk siekikei, maka akan menjadi bermakna menyuruh pergi, membiarkan pergi, membuat pergi, atau mengizinkan pergi. Nah, untuk grup keduanya, minasan, ketika kita menjumpai kata kerja berakhiran E atau hanya satu huruf di depan mas, maka termasuk ke dalam grup 2, yang mana masnya hilang dan digantikan dengan sasemas. Nah, contohnya ada kata kerja tabemas. Tabemas ketika menjadi siekikei menjadi tabe sasemas. Yang awalnya hanya bermakna makan. Ketika sudah siekikei, maka maknanya bisa menjadi menyuruh makan, membiarkan makan, membuat makan, dan mengizinkan makan. Untuk grup ketiganya, siekikei juga sama seperti bentuk perubahan kata kerja lainnya, yaitu hanya ada 2, hanya ada kimas dan juga hanya ada simas. Untuk kimas berubah menjadi kosasemas dan simas berubah menjadi sasemas. Minasang, catatan untuk dibentuk siekikei ini ketika ada si, baik itu dari grup 1 ataupun si dari grup 3, itu perubahannya sama-sama menjadi sasemas. Nah, minasang, di sini kita juga akan membahas tentang pola kalimat kata kerja kausatif. Nah, ada pola kalimat kata kerja kausatif, cara memakai kata kerja kausatif, dan juga kata kerja kausatif dalam bentuk te itadakemasenka. Nah, minasang, kalimat kata kerja kausatif itu ada 2 jenis, yaitu ketika target ditunjuk oleh partikel O atau juga target ditunjuk oleh partikel ni. Nah, ketika target ditunjuk oleh partikel O, maka akan langsung menjumpai kata kerja siekikei. Dan ketika target ditunjuk oleh partikel ni, maka akan menjumpai objek berpartikel O, kemudian langsung menjumpai kata kerja siekikei. Nah, berikut contoh kalimat dari kalimat kata kerja kausatif. Nah, di sini minasang bisa melihat ketika karbe atau kata benda atau target ditunjuk oleh partikel O, maka itu menggunakan jidoshi. Nah, contoh kalimatnya di sini ada ayah menyuruh saya pergi ke minimarket. Nah, di sini bahasa Jepangnya yaitu ada chichi wa watashi o konbini e ikasemasu. Nah, untuk contoh pola kalimat yang kedua, ketika target ditunjuk oleh partikel ni, itu menggunakan tadoshi minasang. Nah, contoh kalimatnya, ayah menyuruh adik membeli sayur di minimarket. Bahasa Jepangnya, chichi wa imouto ni konbini de yasai o kawasemasu. Nah, begitu minasang.
Sugi, di sini kita akan membahas tentang cara memakai kata kerja kausatif dan juga kata kerja kausatif bentuk ti itadakimasen ka. Nah, minasan, sebelum kita masuk ke dalam dua pola kalimat ini, mungkin kita akan mengulas kembali tentang pola kalimat dasar untuk membentuk cara memakai kata kerja kausatif. Nah, mungkin kita akan mengulas kembali dari bab-bab sebelumnya, baik itu di Mina 1 maupun di Mina 2, baik tentang bentuk moraimas, bentuk itadakimas, bentuk te moraimas, bentuk te itadakimas, bentuk pertanyaan biasa, permintaan, dan juga penawaran. Mungkin minasang ada yang masih ingat tentang bagaimana cara membentuk pola kalimat dari moraimas atau itadakimas atau bentuk kalimat te moraimas atau te itadakimas. Nah, seperti yang Mina tahu, ketika kita akan menggunakan pola kalimat moraimas atau itadakimas, kita diawali dengan target. Target menjumpai partikel wa, kemudian ada pelaku dipasangkan dengan partikel ni, kemudian ada objek berpartikel o, kemudian kita menggunakan pola kalimat moraimas atau itadakimas. Ketika minasang menjumpai pola kalimat seperti ini, partikel ni di sini itu artinya sudah pasti dari atau sama seperti kara yang memiliki arti dari. Nah, ketika minasang menjumpai pola kalimat seperti ini, maka ketika minasang ingin mengartikannya itu bermakna menerima. Jadi minasang jangan sampai keliru, jangan sampai berpikiran kalau ada partikel nih dalam pola kalimat moraimas jangan diartikan oleh, tapi di sini kita harus mengartikannya dari dan harus memiliki arti atau makna menerima. Nah, minasang, kita di sini yang kedua akan membahas pola kalimat ketika kita menggunakan te moraimas atau te itadakimas. Nah, bentuk pola kalimatnya yaitu ada target berpartikel wa atau ga, kemudian ada pelaku berpartikel ni, ada objek berpartikel o, kemudian ada kata kerja bentuk te moraimas atau kata kerja te itadakimas. Ketika minasang menjumpai pola kalimat seperti ini, maka partikel ni dalam pola kalimat ini harus diartikan oleh. Nah, kemudian minasang ketika ingin mengartikan seluruh kalimatnya maka harus bermakna dikan. Jadi jangan sampai kebalik ya minasang. Kuncinya ketika ada bentuk T maka artinya dikan dan ni-nya itu oleh, sedangkan ketika tidak menjumpai bentuk T maka minasang harus mengartikan ni-nya itu bermakna dari, dan ketika mengartikan kalimatnya harus bermakna menerima. Nah, kita ada contoh kalimatnya. Di sini yang pertama akan ada contoh kalimat dari pola kalimat moraimas. Yang pertama yaitu dengan kalimat adik menerima boneka dari ibu. Bahasa Jepangnya imouto wa hahani ningyou o moraimashita. Dan yang kedua, contoh untuk pola kalimat te moraimas atau te itadakimas. Minasang, di sini saya mengambil contoh dari bentuk te itadakimas. Bentuk kalimatnya, kakak dibelikan hadiah oleh kepala bagian. Bahasa Jepangnya, aniwa buchoni purezento o kate itadakimasu. Nah, begitu minasang. Next, Sugi, kita di sini akan membahas tentang bentuk pertanyaan biasa, baik bentuk pertanyaan biasa dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif. Seperti yang minasang tahu, ketika bentuk positif maka sudah otomatis bentuk pertanyaan itu maska. Nah, tapi mungkin di sini minasang masih banyak yang salah mengartikan ketika menjumpai pola kalimat masenka. Mungkin minasang di situ mengira kalau masenka hanya untuk bentuk permintaan atau bentuk ajakan, tapi ternyata masenka pada dasarnya merupakan pola kalimat pertanyaan biasa, pola kalimat pertanyaan biasa yang sangat dasar. Nah, yaitu yang memiliki arti ada tidak, bisa tidak. Nah, itu minasang. Nah, di sini ada contohnya yaitu baik dari bentuk
pertanyaan biasa positif maupun dari bentuk pertanyaan negatif. Nah, yang pertama dari bentuk pertanyaan biasa positif. Contoh kalimatnya, Yaya sangwa kyoshitsuga imasu ka? Nah, Saudara Yahya, apakah ada di kelas? Nah, ketika kita menjumpai pola kalimat pertanyaan biasa dalam bentuk positif, minasan bisa langsung menjawab. Ketika menjawab hai, pasti pasangannya positif. Ketika menjawab iye, maka pasangannya sudah otomatis negatif. Nah, ketika minasan ingin menjawab iya, Saudara Yahya ada di kelas, maka minasan bisa menjawab dengan hai imas. Nah, ketika minasan ingin mengatakan kalau Saudara Yahya tidak ada di kelas, bisa menggunakan iye imaseng. Nah, begitu minasan. Nah, di sini kita akan membahas yang mungkin tadi minasan masih belum umum mendengarnya, yaitu ketika pola kalimat bentuk pertanyaan biasa dalam bentuk negatif, yaitu menggunakan pola kalimat masengka. Contohnya di sini ada kalimat Yaya sangwa kyoshitsuga imasenka? Saudara Yahya, apakah tidak ada di kelas? Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, masenka itu bisa diartikan ada atau tidak, bisa atau tidak. Nah, jadi minasan jangan sampai keliru, jangan sampai tertukar dengan bentuk ajakan atau bentuk tadi permintaan. Nah, di sini penjelasannya, ketika minasan menjumpai bentuk pertanyaan biasa dengan menggunakan pola kalimat negatif, maka minasan ketika menjawab hai, itu pasangannya tidak dengan bentuk positif. Nah, tapi minasan menjawab dengan bentuk negatif. Jadi, hai imaseng. Ketika ingin menjawab iye, maka dijawab dengan bentuk iye imas. Nah, kenapa demikian minasan? Karena ketika kita menjawab hai, berarti kita mengiyakan dari bentuk pertanyaan tadi, ada atau tidak. Ketika minasan ingin menjawab tidak ada, berarti minasan bisa menjawab hai, iya, iyanya itu iya, tidak ada. Jadi hai imaseng. Nah, tapi ketika minasan ingin menjawab enggak, Saudara Yahya ada kok di kelas. Nah, berarti minasan bisa menjawab menggunakan dengan iye imas. Iye tidak, imas ada. Maksudnya iya, Saudara Yahya itu ada di kelas. Nah, minasan dari bentuk pola kalimat maska dan masengka, bentuk pertanyaan biasa, jadi minasan bisa tahu. Catatan di sini itu ternyata ketika kita bertanya bisa menggunakan pola kalimat positif dan juga pola kalimat negatif. Nah, dari kedua bentuk pola kalimat pertanyaan biasa tadi itu kita bisa mengaplikasikannya untuk ke bentuk permintaan dan juga bentuk penawaran minasan. Nah, di sini kita akan membahas tentang bentuk permintaan, baik bentuk permintaan positif dan juga bentuk permintaan negatif. Nah, di sini kita akan membahas tentang masenka dan juga te nani nani masenka. Ada te kure masenka, te kudasai masenka, te morai masenka, dan juga te itadake masenka. Nah, minasan, di sini kita mungkin sudah sama-sama tahu ketika kita menjumpai pola kalimat masenka itu tidak hanya diartikan bolehkah, bagaimana kalau. Nah, tapi kita mungkin akan lebih membuatnya lebih simpel dengan mengartikannya mau tidak, menani-nani. Nah, jadi bentuk pertanyaan mau tidak melakukan sesuatu hal. Nah, seperti itu minasan. Nah, untuk penggunaan pola kalimat te kure, te kudasai, te morai, dan itadake masenka itu kita bisa memaknainya dengan dapat atau bisakah menani-nanikan. Jadi dapat atau bisakah melakukan sesuatu hal. Nah, biasanya minasan juga sering menjumpai kita menggunakan masenka biasanya diawali dengan ishoni juga. Nah, ini mungkin terlihat identik. Pasangan masenka itu biasanya dengan ishoni, tapi tidak semuanya. Jadi ya, minasan aplikasikan tergantung dengan kalimatnya seperti apa. Nah, minasan ketika kita menggunakan dua pola kalimat tadi, masenka dan te nani-nani masenka, ketika kita akan mengartikannya, maka harom
Nah, harum di sini maksudnya jangan mengartikan kalimatnya dengan menggunakan di. Tapi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi, gunakanlah kalimat me, nani nani atau menani nanikan. Ingat minasang, catatan di sini tidak boleh mengartikan dengan di, tapi harus dengan me, nani nani atau menani nanikan. Sugi minasang, di sini ada contoh kalimat dari bentuk pertanyaan. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama dengan contoh kalimat menggunakan masengka. Di sini kita contoh kalimatnya ada mau tidak membeli makanan bersama-sama. Nah, di sini bentuk permintaan atau mengajak kepada yang lain. Mau tidak membeli makan bersama-sama. Nah, di sini karena ada kata tidak, maka otomatis kita menggunakan bentuk pertanyaan, bentuk permintaan yang negatif yaitu masengka. Nah, bahasa Jepangnya yaitu ada ishoni tabemono o kaimasenka. Nah, tadi minasang di sini ketika menjumpai masenka berarti otomatis di arti dari kalimatnya itu ada kata tidak menunjukkan bentuk pertanyaan biasa negatif. Nah, minasang suki kita bahas dulu tentang contoh kalimat dari bentuk te kuremasenka, te kudasaimasenka, dan te moraimasenka, te itadakemasenka. Minasang di sini saya mengambil contoh dari bentuk te itadakemasenka. Contoh kalimatnya, dapatkah mengajarkan cara pemakaian televisi? Nah, di sini bahasa Jepangnya, terebi no sukai kata o oshiete itadakemasenka. Nah, ingat minasang, di sini kita juga bisa mengaplikasikan bentuk pertanyaan ini dalam bentuk pertanyaan biasa positif. Nah, bentuk pertanyaan biasa positif berarti kita menggunakan bentuk maska. Tapi dalam mengartikannya jangan ada kata tidak. Nah, contohnya di bentuk maska dari contoh kalimat yang sama dari contoh kalimat masengka. Ketika minasang ingin menggunakan maska bisa. Nah, contohnya seperti ini. Ishoni tabemono o kaimaska. Nah, dalam mengartikannya jangan ada kata tidak. Berarti maukah membeli makanan bersama-sama? Nah, begitu minasang. Begitu pula dengan contoh dari te nani nani masenka. Minasang tinggal mengganti saja masengkanya menjadi maska. Contohnya, terebi no sukai kata o oshiete itadakemaska. Nah, dalam pemaknaannya sama. Dapatkah mengajarkan cara pemakaian televisi? Nah, begitu minasang. Jadi, karena minasang sekarang sudah tahu, jangan sampai nanti tidak umum dalam mendengar pola kalimat pertanyaan biasa dan pola kalimat pertanyaan biasa negatif. Nah, baik minasang, sugi tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penggunaan pola kalimat yang sudah kita ulang kembali tentang itadakimasu, moraimasu, temoraimasu, itadakimasu, atau bentuk pertanyaan biasa, permintaan biasa, penawaran biasa, itu akan kita aplikasikan semuanya ke dalam pemakaian dari kalimat atau kata kerja kausatif. Nah, di sini langsung kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang saya ambil untuk cara memakai kata kerja kausatif yaitu mengaplikasikan dari pola kalimat dasar te itadakimasu. Nah, minasang bisa lihat di sini ada contoh kalimatnya, meminta izin kepada bos untuk memfotokopi data. Bahasa Jepangnya yaitu ada buchoni data o kopi saset. Maaf minasang, buchoni data o kopi sasete itadakemashita. Nah, minasang mungkin di sini bingung. Apa bedanya? Nah, bedanya di sini tadi dengan contoh kalimat meminta izin, maka itu sudah menunjukkan kalau kalimat ini merupakan pola kalimat kausatif. Nah, kemudian untuk bentuk te itadake
kemashita di sini yaitu bentuk pola dasar dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian minasang, ketika kita menjumpai kata kerja kausatif, maka itu sudah dikonjugasikan menjadi kata kerja kedua. Jadi ketika minasang ingin menggunakan kata kerja kausatif, kemudian digunakan atau diaplikasikan bersama kata kerja T, bentuk T, maka minasang tinggal langsung mengaplikasikannya saja. Karena tadi kata kerja kausatif sudah terkonjugasi dengan kata kerja grup kedua. Nah, jadi di sini Puchoni deta o kopi sasete itadakemashita. Nah, di sini juga merupakan bentuk pola kalimat positif karena menggunakannya mas, bukan maseng. Nah, next, Sugi, minasang, di sini kita akan membahas kata kerja kausatif bentuk te itadakemasenka. Nah, sama, ini menggunakan pengaplikasian dari pola kalimat dasar sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu menggunakan bentuk permintaan, tapi kita menggunakan bentuk te dan itadakemasenkanya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, yaitu saya mengambil contoh kalimat, dapatkah mengizinkan untuk mengikuti kemah? Nah, pertama, kita di sini sudah tahu kalau ini bentuk siekike karena tadi bentuk mengizinkan, meminta izin kepada seseorang yang posisinya atau statusnya lebih di atas dari kita. Dan untuk penyopannya di sini kita menggunakan tei tada kemas. Nah, untuk bentuk pertanyaannya maka kita menggunakan te itadakemasenka. Nah, bahasa Jepangnya dari dapatkah mengizinkan untuk mengikuti kemah yaitu ada kyampu o sanka sasete itadakemasenka. Nah, begitu minasang. Jadi ketika minasang ingin mengaplikasikan pola kalimat dasar ke dalam bentuk kata kerja kausatif, minasang tinggal mengganti kata kerjanya saja menjadi bentuk shikike. Nah, minasang, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dari mulai bentuk pertanyaan biasa, bentuk positif, pertanyaan biasa bentuk negatif, bentuk penawaran, dan bentuk permintaan, minasang juga bisa lihat di dalam target bungke. Kalau di dalam target bungke, minasang di sini bisa lihat ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan juga minasang bisa lihat di sini ada di nomor 83 sampai dengan target bungke nomor 93. Nah, minasang di sini bisa sama-sama menyimak. Pertama, di sini ada bentuk maska, bentuk pertanyaan biasa positif, masenka bentuk pertanyaan biasa negatif. Ada juga di sini bentuk masyauka, kemudian iko keika, kemudian minasang ketika di target 83 itu kita menjumpai tadi bentuk te, mulai dari te kuremasenka, te kuremaska, te kudasaimasenka, te kudasaimaska, te moraimasenka, te moraimaska, te itadakemasenka, te itadakemaska, te yarimashouka, te agemashouka, dan juga minasang yang terakhir ada te sasi agemashouka. Nah, minasang, mungkin sekian dari penjelasan bab 48. Yoroshiku onegai shimasu minasang. Otsukare sama deshita. Ja minasang, Sugi. Kita di sini akan membahas tentang bab 49. Kamis 15 Januari 2026. Minasang, di bab 49 ini kita akan membahas tentang keigo. Kemudian ada songkeigo, dan juga kita nanti akan membahas tentang penggunaan mashite dan penggunaan mashnode. Minasang, keigo itu merupakan kata halus. Keigo adalah ungkapan untuk menyatakan rasa hormat terhadap lawan bicara atau orang yang menjadi topik. Jadi ketika minasang ingin menyopankan, ingin
Bahasanya ketika berbicara kepada orang yang pangkatnya lebih di atas minasang, atau orang yang lebih dituakan dari minasang, atau mungkin di situ juga ingin berbicara dengan sacho, buco, nah atau mungkin di situ orang tua, minasang bisa menggunakan keigo. Nah, keigo di sini itu kan tadi bermakna kata halus. Nah, mungkin minasang bingung. Kata halus itu seperti apa? Nah, minasang, sebenarnya kata halus itu semuanya berawal dari kata kerja biasa. Tapi ketika kita ingin menghaluskannya, minasang tinggal mengubahnya menjadi kata kerja bentuk pasif atau kata kerja ukemikei. Nah, minasang di sini ada contohnya dari kakimas ketika kita berubah menjadi bentuk ukemi menjadi kakararemas. Ada tabemas menjadi taberaremas, ada kimas menjadi koraremas, dan simas menjadi siraremas. Nah, tapi minasang dalam menggunakan keigo, meskipun di sini kita mengubah kata kerja biasa menjadi kata kerja bentuk pasif atau ukemike, minasang tidak perlu mengubah artinya seperti arti dari penggunaan ukemi, melainkan minasang bisa tetap mengartikannya menggunakan me, nani, nani. Jadi ingat minasang, catatannya ketika kita menggunakan keigo, minasang cukup mengubah kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk pasif ukemi, tapi dalam mengartikannya minasang tetap mengartikannya dengan me, nani, nani. Seperti itu minasang. Sugi di sini ada songkeigo. Songkeigo atau kata hormat. Bentuk kita menyopankan kepada orang yang lebih atas dari kita. Minasang, songkeigo adalah kata hormat menyatakan rasa hormat terhadap aksi. Nah, di sini pengaplikasiannya ada dalam kata kerja hormat, kemudian ada bentuk kalimat dari O, kata kerja bentuk mas, ni, nari, mas, dan ada juga dari O atau go, nani, nani, kudasai, dan juga yang keempat kita di sini akan mengaplikasikan kata hormat khusus atau tokubetsu dari kata hormat. Nah, minasang, dalam menggunakan kata kerja hormat itu sama bentuknya dengan kata kerja pasif, dikonjugasi sebagai kata kerja kelompok 2. Nah, minasang, dalam penggunaan songkeigo, kita di sini juga umum melihat dari kalimat yang ketika diawali sebelum kata kerja itu ada bentuk O. Nah, ada O dan juga ada go minasang. Kalau O itu biasanya digunakan untuk kata kerja Jepang asli. Nah, sedangkan kalau minasang menjumpai go di depan kata kerja itu penggunaannya untuk menyopankan kata yang berasal dari bahasa Tionghoa, bahasa Cina, jadi bahasa serapan Cina. Jadi ketika minasang menjumpai O atau go di depan kata kerja, itu merupakan bentuk penyopanan. Tidak ada makna lain, hanya sebagai bentuk penyopanan. Nah, di sini pengaplikasiannya, O menjumpai kata kerja dalam bentuk mas, tetapi minasang, masnya itu dihilangkan, digantikan dengan ni, nari, mas. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, yaitu kono purezento o. Kono purezento wa daitorio ga o okuri ni narimashita, yang berarti hadiah ini dikirim oleh presiden. Nah, minasang, karena di sini yang menjadi penyopannya yaitu adalah presiden. Jadi minasang di depan kata kerjanya menggunakan penyopan bentuk O karena okuri merupakan kata asli Jepang dan belakangnya masnya dihilangkan. Dari kata okurimas, masnya dihilangkan menjadi okuri dan ditambahkan ni, nari, mas sebagai bentuk penyopannya. Nah, minasang, ketika minasang menjumpai pada kalimat-kalimat seperti ini,
Minasan jadi familiar terhadap bentuk o di depan kata kerja, bentuk ninarimashita ketika berpasangan dengan o itu berarti sudah otomatis merupakan bentuk penyopan dari orang yang disopankannya. Nah, minasan di sini kita juga ada bentuk penyopan dengan menggunakan o atau go nani kudasai. Nah, ketika menggunakan bentuk nani kudasai itu juga sama. Minasan ketika kata kerjanya itu bisa dihilangkan masnya. Maaf minasan, bukan bisa dihilangkan, tapi memang dihilangkan masnya kemudian disambung dengan kudasai. Nah, contoh kalimatnya amega furunode o hairi kudasai. Nah, karena turun hujan, silahkan masuk. Nah, di sini sebagai bentuk penyopannya adalah o kudasai tadi. Ketika menjumpai kata kerja ada masnya, maka masnya hilang, lalu langsung disambungkan saja dengan kudasai. Jadi minasan, ketika minasan ingin menyopankan, kudasainya hanya cukup menggunakan kudasai. Tidak perlu menggunakan te lagi, karena ini bukan perubahan bentuk kata kerja, melainkan bentuk penyopan dari kata yang nantinya akan menjadi kata hormat. Nah, minasan, di sini kita juga ada kata hormat khusus atau tokubetsu dari kata hormat. Minasan bisa lihat di sini di dalam buku praktis tokubetsu dari Sonkeigo itu ada beberapa kata. Yang pertama ada kata ikimas. Ikimas bentuk Sonkeigo-nya ada irasaimasu, oide ni narimasu. Sedangkan kimas itu ada Sonkeigo-nya berbentuk irasaimasu, oide ni narimasu, ada juga bentuk miemas. Untuk imas, Sonkeigo-nya itu ada irasaimasu dan oide ni narimasu. Untuk tabemas dan nomimas, minasan juga bisa lihat di sini satu untuk bentuk penyopan tokubetsunya, yaitu mesi agarimas. Nah, karena untuk makan dan minum itu konteksnya satu, yaitu kita bersantap. Nah, next minasan, di sini ada hanashimas, itu dari osaimas. Nah, osaimas itu merupakan bentuk Sonkeigo tokubetsunya. Kemudian ada mimas, itu gorang ni narimas, monashimas yaitu nasaimas, ada kuremas menjadi kudasaimas. Nah, kemudian ada omeshi ni narimas, juga ada tokubetsu lainnya. Nah, minasan, di sini minasan bisa hafalkan tokubetsu dari Sonkeigo-nya. Jadi ketika minasan nanti ingin lebih dihargai, lebih dihormati, nah atasannya merasa tersanjung, minasan bisa menggunakan bentuk Sonkeigo, baik itu ketika di tempat kerja, di tempat umum, ataupun di rumah ketika berbicara dengan orang tua. Sugi, di sini kita akan menggunakan pembahasan tentang penggunaan mashite dan juga masnode. Mungkin minasan sudah tahu TIT dan node. Nah, tapi di sini kita mengaplikasikannya dengan menambahkan mas di depannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sama minasan. Di sini sebagai bentuk penyopan, berbicara dengan lebih halus. Nah, jadi minasan mungkin sudah mempelajari di bab-bab sebelumnya, node itu memiliki makna kara. Dengan rumus mungkin minasan menjumpai ada rumusnya, itu node itu kata kerja sebelumnya atau kata sifat sebelumnya itu menggunakan futsu. Nah, kemudian futsu inana node. Nah, mungkin bentuk rumus simpelnya seperti itu. Tapi ketika kita di sini ingin mengaplikasikannya untuk menghaluskan atau menyopankan, minasan tidak bisa menggunakan futsu tapi menggunakan mas node. Karena tadi di sini ingin menghaluskan pada kalimat. Nah, tapi tidak mutlak.
tergantung keinginan minasang. Contoh kalimatnya yaitu ada ashita wa kaisha o yasumase node sacho ni yoroshiku o sutae kudasai. Nah, kenapa di sini menggunakan masnode? Karena di sini kalimatnya ditunjukkan kepada sacho dengan orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita. Jadi minasang menyopankan pada nodenya menggunakan mas. Nah, minasang begitu pula dengan penjelasan mashite. Minasang juga menambahkan mas ketika yang menggunakan kalimatnya ditujukan kepada orang yang pangkatnya lebih tinggi atau statusnya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kita semua minasang. Nah, minasang, jadi tadi yang awalnya node itu memiliki rumus bunko, bungkenya itu futsu, inana, node. Nah, tapi ketika minasang ingin menyopankannya, maka di awalnya itu minasang bisa menambahkan mas, tapi ini tidak mutlak. Ingat minasang, ini tidak mutlak. Nah, untuk penggunaan node, bungke node, bungpo node, itu bisa minasang lihat di praktis nomor 13, 14, 15, dan 16. Ya, minasang juga bisa lihat untuk penggunaan songkeigo di dalam buku praktis itu ada di target bungke nomor 171 garing 307 di bungke nomor 179 garing 308 dan juga di bungke 309. Nah, minasang di sini menjelaskan tentang tadi penggunaan o atau go, yaitu dihubungkan dengan ni narimas untuk songkeigo. Dan juga nanti minasang akan melihat atau menjumpai pembahasan di bab 50 tentang kenjogo. Kenjogo juga sama sebagai bentuk penyopan. Nah, tapi minasang ketika ingin membedakan antara songkeigo dan kenjogo itu bisa dilihat dari di sini siapa yang kita jadikan pelakunya. Ketika minasang melihat pada awal kalimatnya adalah orang dengan jabatan tinggi, contohnya seperti di praktis ini ada sensei, atau minasang juga menjumpai kalimat dengan diawali bucho, sacho, nah atau seperti tadi daitorio, presiden. Nah, minasang sudah pasti itu merupakan bentuk dari songkeigo, karena kita akan menyopankan orang yang lebih tinggi jabatan daripada kita. Tapi ketika minasang di situ menjumpai di awal kalimatnya menggunakan watashi, tapi di tengah kalimatnya minasang melihat ada o atau go, maka itu sudah mutlak. Itu berarti merupakan bentuk dari kenjogo. Ingat minasang, clue-nya adalah di awal kalimat itu watashi atau orang yang lebih tinggi jawabannya. Ketika watashi otomatis itu adalah kenjogo. Tapi ketika minasang menjumpai depannya itu adalah sensei, bucho, sacho, daitorio, maka otomatis itu adalah bentuk songkeigo. Nah, kemudian untuk membedakannya lagi dari bentuk kalimat biasa, yaitu tadi ada ciri khasnya menggunakan o atau go, baik diakhiri ni narimas atau diakhiri shimas. Nah, minasang Sugi, tadi kita sudah membahas sekilas tentang kenjogo. Nah, di bab 50 ini, kenjogo itu juga ada dalam bentuk khususnya atau tokubetsunya. Seperti yang sudah minasang lihat sebelumnya, sama halnya seperti songkeigo, kenjogo juga ada beberapa bentuk tokubetsunya, yaitu mulai dari ikimas. Nah, bentuk tokubetsu kenjogonya ada mairimas. Nah, kemudian di sini juga ada kimas. Kimas juga sama, bentuk tokubetsunya menjadi mairimas, sedangkan imas menjadi orimas. Di sini tabemas, nomimas, serta moraimas itu satu bentuk tokubetsu kenjogonya, yaitu ada itadakimas, dan juga bentuk tokubetsu lainnya yang ada di bawahnya. Nah, minasang, ketika minasang ingin menggunakan tokubetsu ini, baik itu tokubetsu
Songkeigo atau Kenjogo, minasan tidak perlu mengawali kalimat kata kerja tokubetsu ini dengan o atau go karena ini sudah tokubetsu. Jadi contoh kalimatnya seperti ini minasan. Contoh kalimatnya Shiryou o haiken shimashita, melihat data. Nah, jadi ketika menjumpai kata yang di situ memang sudah tokubetsu, minasan tidak perlu menambahkan o atau go di depan kata kerjanya. Cukup langsung menggunakan tokubetsunya saja. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan kenjogo tetapi kenjogo yang menggunakan o atau go shimasu. Nah, contohnya eki made o okuri itashimasu. Nah, karena di sini itu bentuk kata kerja biasa, bukan tokubetsu, maka minasan menambahkan o, dan di sini kata kerja biasanya masih lang diganti dengan itashimasu. Nah, begitu minasan. Kalau kenjogo itu sebagai bentuk kita merendahkan diri kepada atasan, sedangkan songkeigo itu bentuk kita menghormati atau menyopankan kepada atasan. Nah, minasan, mungkin di dalam buku praktis di sini juga ada tentang penjelasan penyopanan dari wakarimas. Wakarimas bentuk merendahkan dirinya yaitu kashikomarimas. Deska menjadi deshouka. Nah, minasan mungkin sering menjumpai sensei bertanya ketika di kelas wakarimashita ka. Nah, karena sensei dengan jabatan lebih tinggi, minasan bisa menjawabnya sekarang dengan kashikomarimashita. Tidak lagi menjawab dengan wakarimashita karena tadi kita sebagai murid lebih menyopankan kepada guru, kita merendahkan diri kepada guru, maka menjawabnya dengan kashikomarimashita. Atau ketika bertanya deska, bisa juga dengan deshouka. Nah, minasan di sini juga ada dari arimas. Arimas bentuk menyopankannya yaitu ada gozaimasu, dan juga des itu bentuk penyopannya ada de gozaimasu. Nah, minasan, jadi sekarang kita karena sudah tahu pembelajaran dari bab 48, 49, dan 50 terutama dari bentuk penyopan ketika kita ingin disenangi. Nah, kita juga ingin menyopankan pada orang lain, kita bisa menggunakan songkeigo dan juga kenjogo. Jangan sampai ketukar ya minasan, songkeigo sebagai bentuk penyopan dan kenjogo sebagai bentuk merendahkan diri. Ja minasan, sekian untuk penjelasan dari bab 48, 49, dan 50. Yoroshiku onegai shimasu. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu.